Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kembali lagi kita berdiskusi. Kita akan menyampaikan perjalanan bagaimana berjuang bebas hutang, melewati ujian-ujian, lewat perjalanan yang insya Allah ini akan selalu kita akan syukur. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan mental seorang pejuang bebas hutang. Sahabat, hutang tidak ada yang berharap punya hutang. Setiap orang tentunya ingin terbebas dari hutang. Namun terkadang kita tidak berdaya untuk ternyata kita ditakdirkan untuk punya hutang, dan ternyata itu memberikan sebuah pengalaman perjalanan mental yang sangat luar biasa. Awal mungkin kita tidak menyadari hutang tersebut memberikan dampak bagi hidup kita. Kalau kita mendapatkan hutang yang kecil, di mana masih bisa terjangkau kita melunasinya, rasanya tidak akan menjadi beban. Namun ternyata hutang tersebut bertambah. Namun penghasilan kita bukan makin bertambah, makin berkurang, dan sampai akhirnya kita tidak punya pemasukan, sedangkan kewajiban hutang tetap harus berjalan. Kemarin kita sudah bicara tentang nostalgia tentang hutang, dan banyak sahabat-sahabat bercerita bagaimana hutang itu muncul dan akhirnya terakumulasi dan sekarang menjadi beban. Dan kondisi sekarang kita harus tahu bagaimana sih kondisi mental. Seorang yang punya hutang tentunya tidak akan pernah tenang. Setiap apa yang dilakukan selalu bisa. Setiap ada telepon berdering tanpa nomor yang dikenal, tentunya dia akan selalu menduga-duga, jangan-jangan udah kolektor, jangan-jangan orang yang bilang hutang. Setiap ada orang ketuk pintu, rasanya langsung berdebar hatinya. Kenapa? Takut ada orang yang menagih hutang, takut marah-marah, takut semuanya menjadi satu hal yang sangat-sangat menghantui dalam pikiran seorang ibu. Pada saat ini mental tersebut bisa dikatakan masuk dalam zona ketakutan. Zona ketakutan ini terjadi karena kita ada satu masalah yang tidak bisa kita selesaikan dan kita belum tahu bagaimana solusinya. Dan pada saat ini tentunya seseorang itu akan merasa cemas, akan selalu berupaya menyembunyikan kecemasan dia dengan cara dia, dengan mengalihkan perhatiannya, baik itu dengan makan yang terlalu banyak atau tidur terlalu banyak dalam rangka untuk menghilangkan kecemasan menghadapi hutang. Ini bagaimana seharusnya? Ketakutan ada hal yang biasa, namun ketakutan yang berlebih itu akan mengganggu kehidupan, mengganggu kesehatan mental. Tentunya kita harus tahu bagaimana kita keluar dari zona ketakutan. Zona ketakutan ini tentunya akan berbeda-beda tergantung dari sedalam apa hutang yang kita punya. Saat ini banyak masyarakat mendapat tawaran pinjaman online. Gampang, mendapatkannya gampang, mudah, cukup klik, cukup foto, uang yang ditransfer. Mudah sekali. Tapi kemudahan itu ternyata membawa konsekuensi bahwa orang mendapatkan pinjaman yang banyak dari beberapa pinjaman online tanpa sadar pinjaman itu jumlahnya cukup besar. Dan konsekuensinya ternyata apa? Ternyata seluruh kontak yang ada di handphone kita itu sudah diambil alih, sudah diambil oleh para pinjaman online tersebut, sehingga penagih bisa menghubungi atau bahkan memberikan informasi bahwa kita punya hutang, bahwa kita sedang kesulitan membayar hutang. Bahkan ada yang sampai meneror, menghubungin agar kawan-kawan kita itu untuk bantu sih kalau untuk mengingatkan kepada kita untuk bayar hutang. Apa yang terjadi? Berarti kita semakin ditekan, semakin orang-orang di sekeliling kita tahu bahwa kita bermasalah. Tentunya buat orang yang merasa punya kehormatan itu akan
menjadi beban yang sangat luar biasa, sehingga dia sudah merasa tidak punya tidak punya harga diri di depan kawan-kawan. Yang lebih parah lagi, ternyata ada penagih pinjaman online itu menghubungi atasan kita, menghubungi mitra kita. Bayangkan, kalau itu terjadi maka hancurlah reputasi kita. Sahabat sekalian, pada saat itu rasanya dunia seakan-akan runtuh, karena tidak ada lagi yang bisa menghargai kita. Yang kita butuhkan pada saat itu adalah uang dan uang agar kita bisa menghasilkan uang. Tapi kalau ternyata kita tidak punya penghasilan yang cukup, atau kita tidak punya aset yang cukup untuk menutupi itu, apa yang kita lakukan? Terkadang kita mengambil jalan. Terkadang ada orang yang merasa semua jalan pintas tertutup dan memilih mengakhiri hidup. Dan itu juga terjadi. Beberapa kali kita mendengar ada orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menghadapi beban hutang, tidak sanggup menghadapi tagihan dari hutang-hutang dari berbagai macam pihak. Sahabat, perjalanan mental seorang pejuang lunas hutang, terkadang kita tidak tahu sampai di mana ujian ini akan berakhir. Namun dengan proses pembelajaran, lambat laun ketakutan itu akan hilang. Tentunya diawali dengan apa? Bagaimana kita berpasrah diri kepada Allah, kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, dan ujian ini tidak lain tidak bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga setiap ketakutan itu datang, mendekatlah kepada Allah, perkuatlah iman kita, bacalah apapun yang menurut kita membuat untuk kita tenang. Kita harus yakin bahwa tidak ada di dunia ini yang sanggup menenangkan hati kita kecuali Allah. Apabila kita sudah merasakan kedekatan kita kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada niat Allah untuk menjatuhkan kita, tidak ada niat Allah untuk membuat kita susah. Apa yang kita rasakan sekarang ini tidak lain tidak bukan karena perbuatan kita sendiri. Sahabat, pada saat kita bisa menemukan Allah, pada saat kita bisa merasakan kasih sayang Allah, disitulah kita bisa bagaimana merasakan ketenangan. Dan ketenangan itu tidak langsung bisa kita peroleh dalam waktu singkat. Tentunya butuh proses, mungkin beberapa jam, berapa hari, berapa minggu, bahkan mungkin beberapa bulan. Setelah kita merasakan tenang, baru kita mulai masuk ke dalam tahap proses zona belajar. Apa itu zona belajar? Zona belajar secara psikologi adalah pada saat kita sudah berdamai dengan ketakutan yang kita alami. Di situ kita akan membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk hal-hal yang baru, untuk kita mulai melihat peluang-peluang apa yang bisa kita ambil. Kita bisa memulai berkomunikasi dengan orang-orang secara baik tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa khawatir bahwa orang ini akan menjatuhkan dia, orang ini akan meremehkan dia karena kita ketakutan. Sahabat, belajar itu tentunya tidak mudah karena butuh ketenangan, butuh kesabaran. Belajar adalah bagian dari kehidupan. Tidak setiap orang nyaman dengan kata belajar, karena kadang-kadang belajar itu hal yang rasanya sangat memberatkan, bahkan rasanya sudah capek kita belajar, namun hasilnya tidak ada. Tapi kalau kita berhenti belajar, apa yang terjadi? Maka peluang semua akan tertutup. Sahabat, belajar adalah bagian dari proses memperbaiki diri, proses bagaimana kita mencari dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak bisa melakukan dengan bisa. Sahabat, zona pembelajaran, zona belajar itu harus kita lalui dengan sabar, dengan ikhlas,
Terkadang kita harus bisa melihat sebuah kata positif yang harus kita tanam ke dalam jiwa kita. Kata-kata itu yang nantinya akan tumbuh menjadi inspirasi. Inspirasi ini akan membangun sebuah energi. Energi ini akan menggerakkan panca indera kita untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang bagus, informasi-informasi yang baik, dan informasi itu akan membawa kita ke sebuah pergaulan, ke sebuah kesempatan, ke sebuah forum yang nantinya ternyata akan membuka pintu-pintu rezeki kita. Sahabat, kita tidak tahu bahwa kapan proses belajar kita akan berhenti, karena belajar itu harus kita lakukan seiring berjalan waktu. Mulai kita mendapatkan masalah ataupun kita sudah mendapatkan solusi, tetap harus belajar, karena tidak ada yang sempurna dalam belajar. Akan ada hal yang baru, akan ada kesempatan baru, akan ada kesalahan, karena tidak ada belajar yang tanpa kesalahan. Tapi bagaimana seorang pembelajar yang baik selalu menggunakan semua kesempatan dan selalu menanamkan hal-hal yang positif, bahwa akan ada peluang, akan ada masa depan. Sahabat, perjalanan pembelajar itu adalah bagian dari ujian kita menjalani sebuah kesabaran. Setelah kesabaran itu kita peroleh, bagaimana kita menjaga ini sebuah kekuatan, yaitu istiqomah. Belajar adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak mungkin kita lepaskan sampai betul-betul masuk ke dalam. Pada akhirnya fase belajar kita bisa kuasai, masuk ke fase bagaimana kita bertumbuh. Fase bertumbuh bagi seorang tunggal kita adalah bagaimana dia punya kepedulian pada orang lain. Bagaimana seorang itu bahwa masalah itu tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi, memberikan kebaikan, memberikan sumber daya kita kepada orang lain. Fase bertumbuh adalah fase bagaimana kita mencoba melihat lingkungan di sekitar kita. Kita bisa melihat bahwa ternyata di sekitar kita ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Saat ini punya hutang, tapi kita masih bisa memenuhi kebutuhan makan kita. Kita masih bisa tidur nyenyak di rumah kita, tapi di lain pihak ada orang yang untuk makanannya sulit. Untuk hidup saja mereka harus di tempat yang seadanya, bahkan tidak berarti. Jadi fase bertumbuh adalah bagaimana kita akhirnya merasakan rasa syukur yang sangat luar biasa, dan kita memberikan rasa syukur tadi dengan membantu sesama kita. Saat ini kami mencoba bertumbuh dengan apa? Berbagi ilmu, berbagi cerita melalui forum, melalui grup WA Pejuang Pensiunan. Saya mengajak sahabat saya yang kami ceritakan kita untuk segera masuk ke zona bertumbuh, untuk segera melupakan permasalahan hidupnya, dia mencoba memikirkan masalah orang lain. Dengan kita belajar, kita memberikan inspirasi, memberikan semangat, dan kami yakin bahwa bertumbuh itu tidak ada batas. Ibarat pohon, ya kan, pada saat dia ditanam, kemudian dia mulai berkembang, akarnya ke bawah, tapi secara tidak langsung akar ke bawah masuk ke dalam bumi, pertumbuhan batang akan masuk menjulang, batang akan tumbuh, daun akan tumbuh, semakin besar batang itu dan akhirnya akan tumbuh bunga, dan pada saat itulah baru kita bisa merasakan buah. Jadi segala sesuatu butuh pertumbuhan, apalagi sesuatu buah tidak ada yang tiba-tiba hadir di dunia ini tanpa ada pertumbuhan. Buah ada karena bunga, bunga ada karena daun, daun ada karena batang, batang ada karena akar, dan semua itu sebetulnya tidak mungkin kita minta buah tanpa ada batang, tanpa ada daun. Sahabat, kami bukanlah makhluk yang sempurna, dan kami menyadari itu, dan kami bukanlah orang yang penuh dengan ilmu. Kami masih fakir dari ilmu, tapi kami yakin, kami punya semangat. Kami ingin banyak belajar di sahabat-sahabat sekalian. Jadi
kami mengajak, ayo, sampai di mana perjalanan mental kita? Bagi yang masih ketakutan, ayo kita jalankan, kita lalui perjalanan ketakutan tadi dengan menemukan gimana solusi. Bagi yang sudah belajar, ayo tambahkan semangat. Kita sama-sama belajar dan sama-sama kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan inspirasi, dan nanti kita masuk ke dalam zona bertumbuh. Bagi yang sudah masuk zona bertumbuh, mari kita bersama-sama bagaimana kita perbanyak lagi manfaat kita, dan kita bisa menuai, bisa mendapatkan manfaat, bisa memanen hasil, bisa mendapatkan buah dari perjalanan kita. Saya yakin tidak ada yang sia-sia dalam hidup. Selain daun yang jatuh, tidak ada yang sia-sia. Daun yang jatuh akhirnya ke tanah, dia akhirnya membusuk dan tentunya akan menimbulkan tanda perubahan. Jadi marilah kita sama-sama bisa memberikan manfaat untuk alam semesta. Untuk juga bersama